Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Supriyati, NPM 1803050111. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak berkebutuhan khusus bersama 3 teman saya. Materi pertama tentang prenatal akan dijelaskan oleh Via Dwi Wigati. Materi kedua tentang Natal akan dijelaskan oleh Nayagita Trihanifah. Dan materi yang ketiga tentang postnatal akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fatiha Dinadia Rahma. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Via Dwi Wigati, MPM 18 03050117. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab anak berkebutuhan khusus sebelum masa kelahiran. Yang pertama, gangguan genetika, kelainan kromosom, dan transformasi. Kelainan kromosom ini kerap diungkap oleh para dokter sebagai penyebab keguguran. Bayi meninggal sesaat dilahirkan, bayi lahir dalam keadaan sindrom Down. Kelainan kromosom ini biasanya terjadi pada saat pembuahan ketika sel sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu. Tapi ini tidak bisa dilihat oleh banyak orang, hanya dapat dilihat oleh para ahlinya. Ibu hamil pun tidak bisa melihatnya, karena untuk mengetahui proses transformasi kromosom berjalan normal membutuhkan dana yang banyak. Yang kedua yaitu infeksi kehamilan. Infeksi pada saat hamil mengakibatkan cacat pada janin. Penyebabnya parasit golongan protozoa yang terdapat pada anjing, tikus, dan kucing. Gejala umumnya berupa demam, flu, pembengkakan kelenjar getah bening. Faktornya makanan dan penyakit. Apabila ibu itu rutin dalam memeriksakan kandungannya, jika kandungannya itu terdapat infeksi kehamilan, maka akan segera ditangani. Yang kedua yaitu penyakit dalam kandungan ibu. Selanjutnya yaitu usia ibu hamil atau high risk group. Ada beberapa hal yang menyebabkan ibu beresiko hamil. Yang pertama, riwayat kehamilan dan persalinan yang sebelumnya kurang baik. Misalnya gini, ibu itu pernah mengalami riwayat keguguran dan ibu pernah mengalami pendarahan yang pasca kelahiran itu hebat. Yang ketiga yaitu lahir mati. Selanjutnya, tinggi badan kurang dari 145 cm, usia hamil yang kurus atau berat badan yang kurang, usia hamil kurang dari 20 tahun dan melebihi 35 tahun, jarak antara dua kehamilan kurang dari 2 tahun, ibu menderita anemia atau kurang darah, tekanan darah tinggi, sakit kepala hebat, kelainan letak jantung, adanya pembengkakan pada tungkai, bentuk panggul ibu yang tidak normal. Selanjutnya yaitu keracunan saat hamil atau biasa disebut preslampsia, bisa juga disebut toksemia. Suatu gangguan yang muncul pada saat kehamilan biasanya terjadi pada usia 20 minggu ke atas. Gejalanya berupa tingginya tekanan darah, pembengkakannya tak kunjung sembuh, dan tingginya jumlah protein dan urin. Keracunan kehamilan ini biasanya terjadi pada kehamilan pertama dan pada wanita yang memiliki sejarah keracunan pada kehamilan di keluarganya. Tetapi penyebab sesungguhnya ini belum diketahui. Tetapi ada cara mengatasinya, yaitu melahirkan untuk melindungi bayi dan ibunya. Tetapi apabila usia kandungan terlalu dini, ada langkah-langkah yang untuk mengatasi keracunan kelahiran sampai bayi dinyatakan cukup umur atau untuk bisa dilahirkan. Langkah-langkah tersebut meliputi penurunan tekanan darah seperti istirahat total. Yang selanjutnya yaitu pengguguran atau aborsi, adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kelahiran 20 minggu yang menyebabkan kematian janin. Penyebabnya yaitu kelainan ovum, kelainan plasenta, dan gangguan hormonal. Yang terakhir yaitu lahir prematur. Bayi yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya atau usia kehamilannya. Masa gestasi normal itu 38 sampai 40 minggu. Jadi jika bayi prematur itu lahir sebelum mencapai 38 minggu. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang kedua, yaitu selama proses kelahiran atau natal. Jadi di sini ada 3 proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus.
Yang pertama adalah proses kelahiran lama atau anoksia, prematur, dan kekurangan oksigen. Jadi di sini sebenarnya tanda-tanda bayi yang lahir prematur dan bayi yang lahir normal itu sama. Hanya saja bayi yang lahir prematur ini lebih awal dari proses kelahirannya, lebih awal dari seharusnya. Dan apabila proses melahirkan yang lama itu sebenarnya dapat mengakibatkan bayi kekurangan oksigen, dan itu dapat menimbulkan bayi lahir prematur seperti itu. Di sini ada 2 penyebab bayi lahir prematur. Yang pertama adalah sebab yang berasal dari ibunya, dan yang kedua adalah sebab yang berasal dari bayi itu sendiri. Yang pertama adalah sebab yang berasal dari ibu. Jadi di sini bisa karena si ibu ini pernah mengalami keguguran. Yang kedua, si ibu ini pernah menderita beberapa penyakit seperti jantung, darah tinggi, dan sebagainya. Lalu si ibu ini mempunyai usia yang masih sangat muda, di bawah 16 tahun, atau ibu yang mempunyai usia yang terlalu tua, yaitu lebih dari 35 tahun. Jadi ini dapat menyebabkan si ibu melahirkan bayi secara prematur. Lalu yang kedua, yang sebab dari si bayi itu sendiri adalah si bayi ini mempunyai berat badan di bawah 2,5 kg, bayi kurang gizi, dan posisi bayi di dalam kandungan itu dalam keadaan yang sungsang, seperti itu. Lalu yang kedua adalah kelahiran dengan alat bantu yang disebut dengan vakum. Nah, jadi di sini vakum itu adalah proses kelahiran buatan yang dengan cara menghisap bayi agar cepat keluar. Nah, padahal dikhawatirkan apabila bayi menggunakan proses kelahiran vakum ini membuat kepala bayi itu terjepit sehingga akan menimbulkan gangguan pada otak, seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah kehamilan terlalu lama di atas 40 minggu. Jadi di sini dikhawatirkan kehamilan yang terlalu lama ini membuat keadaan bayi di dalam rahim itu mengalami kelainan dan keracunan air ketuban dari si ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Nadia Ramawati. NPM saya 1803050110. Jadi di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor anak berkebutuhan khusus setelah lahir, atau biasa sering disebut dengan postnatal. Jadi setelah proses kelahiran itu pun tidak otomatis bayi itu aman dari kelainan yang mengakibatkan anak itu menjadi berkebutuhan khusus. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan anak itu berkebutuhan khusus setelah lahir. Yang pertama itu adalah terkena penyakit infeksi bakteri atau TBC virus. Penyakit TBC ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosa yang menyerang pada paru-paru. Setelah proses kelahiran itu, bayi itu dikhawatirkan terserang penyakit bakteri virus yang dapat menyebabkan penyakit tertentu dan menyebabkan kelainan pada anak secara fisik maupun mental. Terus yang kedua itu kekurangan zat makanan, gizi dan nutrisi. Jadi
gizi itu unsur yang sangat penting di dalam tubuh. Dapat dibayangkan jika bayi itu kekurangan gizi, maka kelainan apa saja yang dapat dialami itu di kehidupan yang akan mendatang. Kelainan itu akan dialami melalui fisik, mental, maupun perilaku. Karenanya, gizi itu harus dipenuhi setelah anak itu lahir, baik dari ASI dan juga nutrisi makanannya. Terus yang ketiga itu adalah bisa terjadi karena kecelakaan. Jadi pada bayi itu umumnya kecelakaan terjadi karena jatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, atau memakan atau tidak sengaja menelan obat-obatan dan bahan kimia yang diletakkan di sembarangan tempat. Jadi kalau menurut saya bayi itu kalau yang ada di sekitar menurut dia itu asing atau apapun itu bentuknya, dia spontan langsung memasukkan atau menggigit barang itu ke dalam mulut. Dan kalau tidak teliti itu bisa menyebabkan keracunan. Jadi keracunan itu dalam bentuk bahan kimia atau obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh si bayi itu sendiri. Sekian video yang dapat kami tampilkan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.